Salam saudara yang kasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Doa dan harapan saya, semoga saudara dimanapun berada dalam keadaan baik-baik. Puji nama Tuhan. Kita patut menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan sebab pemeliharaan kita semuanya. Hari ini saya berada di satu tempat yang cukup nyaman, ya. Dan saya percaya dimanapun berada saudara, ya. Yang penting ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan merasa nyaman. Dan saudara, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan 3 hal yang membuat hidup ini akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari mukjizat kepada mukjizat. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita akan melihat dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus belajar terus percaya kepada Tuhan. Jangan saudara terkecoh dengan keadaan apa yang saudara alami hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami masalah, tapi percayalah Tuhan berfirman bahwa aku menyertai engkau. Jangan kau takut, sebab sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Karena itu mari kita belajar percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita, dan Dia akan turut bekerja bersama dengan kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, percaya pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, orang yang percaya pada Tuhan itu akan berlaku setia. Setia dalam hal apa saja. Setia dalam pekerjaannya, setia dalam rumah tangganya, setia dalam beribadah, setia dalam hal apa yang dipercayakan kepadanya, dan bergembira apapun masalahmu. Ambillah satu keputusan untuk tetap bergembira karena Tuhan, bukan karena uang, bukan karena apa saja, tapi bergembiralah karena Tuhan. Mari kita serahkan juga hidup kita kepada Tuhan, maka Ia pasti akan bertindak. Tidak ada firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Firman-Nya pasti digenapi bagi kita semuanya. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita akan melihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Nabi besar Israel, yaitu Nabi Yesaya, menuliskan demikian. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, yaitu kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Nah, biasanya orang yang suruh menanti ini memang tidak gampang, saudara. Ya, menanti kalau saya katakan itu sebagai satu pekerjaan yang jarang orang mau melakukannya, ya. Karena apa? Butuh kesabaran. Nah, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya. Tetapi yang harus kita mengerti bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Cara Tuhan bukanlah cara kita. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan dan menantikan setiap janji Tuhan itu dengan kesabaran. Firman Tuhan katakan orang-orang muda menjadi lesu, letih dan lesu, tetapi dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita dapat belajar dari bapak kita Abraham. Ketika Abraham mendapat janji firman Tuhan, dia berumur 75 tahun.
Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia menanti-nantikan janji Tuhan, dan dia mendapatkan kekuatan untuk menerima janji Tuhan itu ketika ia umur 100 tahun. Dan Sarah benar, akhirnya dia mengandung dan melahirkan seorang anak perjanjian, yaitu Ishak pada usia 90 tahun. Saudara, janji Tuhan begitu banyak untuk saya dan saudara. Apa yang kita perlukan? Yaitu kita setia, menanti-nantikan janji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita kerjakan supaya saudara dan saya terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari mujizat kepada mujizat. Kita akan melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Apa nasihat Rasul Paulus untuk saya dan saudara? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Hal yang ketiga harus kita kerjakan, yaitu kita belajar untuk mengucap syukur. Saudara, ucapan syukur ini penting, sebab orang yang mengucap syukur itu menandakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur menandakan bahwa ia sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan ucapan syukur ini akan membukakan ya pintu-pintu berkat bagi kita semuanya. Karena itu belajarlah kita mengucap syukur. Nah, perkataan kita ini penting sekali, saudara. Dalam Matius pasal 12 di sana katakan bahwa dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi orang yang bersungut-sungut akan dihukum. Orang yang mengatakan sesuatu yang tidak berkenan, nah itu akan menuai balasannya. Tetapi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkannya dan Tuhan akan memberkati. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana mujizat terjadi ketika ucapan syukur disampaikan. Nah, 3 hal ini perlu kita kerjakan supaya sekali lagi kita berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan dituntun dari berkat yang satu kepada berkat yang lebih besar. Yang pertama adalah kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita menanti-nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar mengucap syukur. Diberkatilah saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya kasih karunia Tuhan akan terus berlanjut berlimpah atas kehidupan saudara. Shalom.